Assalamualaikum, selamat siang Pak Ondo. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Pak Ondo, apa kabarnya nih Pak Ondo hari Sehat, ini? baik Pak. Pak Arifin sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Ondo. Wah, hari ini cerah sekali ya Pak Ondo Betul, ya. cerah Wah, sekali, Pak. alhamdulillah. Cuacanya cerah. Baik Pak Ondo, Ya. di sini Pak Ondo akan melakukan coaching betul ya Pak Ondo ya? Betul, Pak Arifin. Iya baik. Di sini saya akan menjadi observer Pak Ondo ya. Saya akan mengamati dan menilai Pak Ondo saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti Pak Ondo yang Pak Ondo sampaikan dan sudah sesuai alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana sih nanti Pak Ondo menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang akan disampaikan oleh coachi ya. Betul. Kemudian bagaimana nanti coachi akan menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ondo. Betul. Kemudian nanti jangan lupa Pak Ondo pada saat proses pelaksanaan coaching, Pak Ondo menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Betul. Nah, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pada Pak Ondo ya. Baik, Pak Arifin. Baik Pak Ondo, dalam proses coaching ini Pak Ondo, kompetensi apa sih Pak Ondo yang akan Pak Ondo kembangkan? Baik, Pak Arifin. Dalam coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengar aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh baik Pak Ondo. Dari ketiga kompetensi tadi Pak Ondo, kompetensi mana yang akan Pak Ondo kembangkan secara spesifik? Baik, secara spesifik, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Ondo. Kemudian Pak Ondo, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ondo dalam proses coaching ini Pak Ondo? Baik, pada proses coaching kali ini, yang saya inginkan adalah coach dapat mengembangkan kemampuan metakognitifnya, Pak, melalui menemukan solusi permasalahan, lalu menentukan langkah-langkah dalam mengatasi solusi permasalahan tersebut. Baik Pak Ondo, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya Pak Ondo ya. Baik, sebelum Pak Ondo melakukan coaching, dan semoga nanti pada saat Pak Ondo melaksanakan coaching selalu mengingat hal-hal yang disampaikan tadi Pak Ondo. Baik Pak Arifin. Ya, selamat melakukan coaching Pak Ondo. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Pak Ondo ya. Baik Pak Arifin. Ya, baik Pak Ondo, silakan Pak Ondo. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, dan Pak Aswad. Aduh, kita berjumpa lagi nih Pak. Apa kabar Pak Aswad? Baik, Pak Arifin. Sehat, Pak Ondo. Tadi gimana di perjalanan nih? Alhamdulillah sih macet-macet sedikit, Pak. Ya, Pak ya. Oke, baik Pak Aswad. Sepertinya kemarin ada yang ingin Bapak sampaikan nih terkait permasalahan. Memang ada permasalahan apa ya Pak? Iya, Pak Ondo, di sekolah saya kebetulan ada beberapa guru nih ketika mengajar di dalam kelas pada saat menyelenggarakan pembelajaran. Setelah saya observasi, itu cenderung monoton, membuat anak-anak itu jenuh, tidak bervariatif, cenderung tidak berpihak pada murid, dan tidak menggunakan berbagai inovasi-inovasi terkait penggunaan teknologi. Sehingga ya berdampak pada kurangnya antusias dari anak-anak dalam mengikutinya. Ada yang tidur lah, gitu kan. Ada yang betul-betul hanya sebatas bengong, dan itu membuat saya prihatin. Saya juga Pak mendengar juga jadi prihatin. Lalu Pak Aswad, bagaimana nih? Apa yang Bapak harapkan melalui percakapan kita kali ini Pak? Ya, saya berharap setelah bertemu dengan Pak Ondo, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan dari beberapa guru yang tadi saya sampaikan pada saat melakukan pembelajaran dalam kelas. Baik Pak Aswad. Menurut Pak Aswad,
hal-hal apa saja yang membuat pembelajaran di kelas tersebut jadi kurang aktif, Pak? Ya, melalui observasi juga, kemudian saya juga pernah mensupervisi, pernah juga menindaklanjutinya, gitu kan. Ternyata permasalahan itu lebih ada pada faktor guru yang bersangkutan, di mana ya SDM gurunya yang memang pertama, gitu kan, kurang menguasainya materi pembelajaran, kurang menguasainya berbagai model dan pendekatan pembelajaran, kemudian cenderung monoton, tidak bervariatif, dan ini pula yang membuat anak-anak juga jenuh dan membosankan. Sehingga ya wajar kalau saya lihat anak-anak kok pada tidur gitu kan, kok anak-anak cenderung menganggap sepele belajar dengan guru-guru yang bersangkutan tadi. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Aswad terkait dengan dampak dari pembelajaran yang kurang interaktif itu. Ternyata menurut pengamatan Bapak, setelah Bapak observasi langsung, ternyata ada permasalahan di guru ya Pak ya. Betul. Setelah mendengar dari cerita Pak Aswad ini, menurut Bapak, apa yang membuat guru tersebut bisa seperti itu di kelas gitu Pak? Mungkin metodenya, mungkin model pembelajarannya, mungkin media pembelajaran yang kurang tepat. Pernahkah Pak Aswad sudah berbicara langsung kepada rekan-rekan guru yang bermasalah seperti itu Pak? Ya, dari hasil observasi dan supervisi akademik gitu kan, saya pernah berdiskusi dalam bentuk tindak lanjut sebagai refleksi, di mana kecenderungannya guru-guru yang bersangkutan tersebut lebih ke kurang terampilnya di dalam menerapkan model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun pendekatan pembelajaran yang efektif seperti apa. Dan berikutnya yang lebih penting lagi, prinsip utama yang diabaikan adalah kurangnya keberpihakan pada murid. Oke. Berarti Pak Aswad telah mengobservasi secara langsung guru-guru tersebut. Mungkin bisa diberitahu Pak jumlahnya sedikit atau? Ya, dari jumlah guru kami ada 25, sekitar 5 sampai 6 guru gitu kan, yang saya amati itu cenderungannya kurang di dalam kompetensi-kompetensi tadi. Baik. Mungkin Pak Aswad sudah pernah melakukan menggali atas mau mengkonfirmasi dari kekurangan-kekurangan guru tersebut apa saja nih yang membuat mereka jadi kurang begitu greget dalam mengajar, mungkin ada kendala apa? Apakah Pak Aswad sudah pernah menanyakan secara persuasif atas kendala-kendala yang mereka hadapi? Ya, rata-rata memang faktor kurang terampilnya mereka di dalam proses pembelajaran itu lebih disebabkan karena keterbatasan mereka di dalam penguasaan dan upaya serta komitmen dari guru-guru yang bersangkutan untuk betul-betul menyelenggarakan proses pembelajaran yang maksimal. Oke, baik, saya sudah mulai tangkap benang merahnya nih Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah apa nih yang akan Bapak lakukan nih untuk katakanlah sebelumnya kalau boleh saya tahu Pak Aswad, dari keadaan yang Bapak inginkan, keadaan yang kita inginkan semua bersama inginkan, nilai berapa nih Pak? Skala 0 sampai 10, kondisi sekarang itu berada di nilai berapa nih Pak Aswad? Ya, kalau boleh saya jujur, itu ada di kisaran angka 5. Angka 5. Oke, baik. Lalu berikutnya, berapa nih nilai yang ingin Bapak capai nih, melalui percakapan kita kali ini? Ya, untuk menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten sesuai dengan visi misi sekolah, saya tidak muluk-muluk gitu kan. Target jangka pendek saya itu naiklah 2 level di angka 7. Di angka 7, berarti peningkatannya
dari kondisi di angka 5 yang sekarang ini akan di-upgrade ke angka 7 ya Pak. Saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Berikutnya, adakah langkah-langkah yang sudah Pak Aswat lakukan nih untuk mengatasi permasalahan bahwa pembelajaran di kelas yang guru-guru yang bermasalah ini, atau katakanlah guru-guru yang belum di-upgrade gitu pengetahuan atau keterampilan teknis non-teknisnya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif ini, Pak? Ya, dari hasil supervisi akademik dan observasi di lapangan, memang temuan itu betul-betul real, dan bentuk refleksinya saya tuangkan dalam program tindak lanjut. Saya sudah mencoba gitu kan untuk membangun komunitas praktisi. Hanya saja memang itu akhirnya tidak berjalan dengan maksimal. Kenapa, gitu kan. Ya, faktor mungkin berbagai kesibukan dari guru-guru tersebut, waktunya gitu kan. Sehingga gitu kan komunitas yang sudah terbentuk pun akhirnya tidak mencapai sesuai dengan apa yang kami harapkan di sekolah. Kemudian juga saya sudah mencoba untuk meminta guru-guru meningkatkan atau membangun kembali budaya belajar di sekolah dengan MGMP internal. Ternyata juga tidak maksimal. Nah, dari permasalahan tadi, langkah-langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah bagaimana caranya agar komunitas praktisi yang sudah terbentuk itu betul-betul berjalan dan efektif, dioptimalkan kembali. Apakah dengan berbagai kesepakatan yang sifatnya lebih mengikat gitu kan, atau mungkin dengan berbagai atau membangun kesadaran perlunya gitu kan, meningkatkan kompetensi SDM guru tersebut. Betul, berarti memang langkah-langkah tersebut setuju sekali saya yang sudah Pak Aswat sampaikan, bahwa cara meningkatkan kompetensi mereka yaitu pertama tadi dengan menggerakkan lagi komunitas praktisi yang sudah mungkin melempem gitu ya Pak. Ya, melempem. Kita akan upgrade lagi, kita optimalkan lagi. Yang kedua adalah dengan memberikan fasilitas dukungan berupa pembelajaran atau pelatihan bagi guru-guru tersebut. Saya setuju sekali dengan yang Pak Aswat sampaikan. Berikutnya Pak, untuk periode jangka waktu yang dekat ini apa nih yang Pak Aswat yang mungkin akan segera lakukan dalam waktu dekat ini untuk mencapai solusi atas permasalahan tersebut? Ya, karena permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri gitu kan, dibutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah. Maka dalam waktu dekat ini saya akan langsung berkoordinasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil bidang kurikulum, agar seminggu ke depan ada terobosan-terobosan gitu kan, sehingga apa yang tadi sudah saya canangkan terkait dengan memaksimalkan komunitas praktisi, atau bahkan dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya dari luar, itu juga tentunya pasti butuh dukungan dan support penuh dari kepala sekolah. Betul sekali, saya pendapat dengan Pak Aswat. Berarti langkah ke depannya Bapak sudah pastikan deh step by stepnya. Kira-kira demikian ya Pak ya percakapan kita kali ini. Sepertinya Pak Aswat kita juga sudah menemukan solusi yang terbaik dan sudah menetapkan langkah-langkah yang akan Pak Aswat lakukan gitu kan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Adakah yang ingin Bapak sampaikan lagi selain permasalahan pembelajaran yang kurang interaktif tadi? Ya, mungkin komitmen kali Pak ya. Baik, betul Pak, sekali betul. Komitmen apa nih? Komitmen yang akan Bapak laksanakan bersama rekan-rekan satu sekolah itu. Ya. Kenapa saya munculkan di akhir itu komitmen? Terbentuknya komunitas praktisi, gagasan membangun MGMP internal, itu
kalau seandainya dilandasi oleh komitmen bukan hanya saya, komitmen bersama seluruh guru-guru, manajemen dan sebagainya, dengan keyakinan yang cukup tinggi, semua harapan-harapan yang tadi saya sampaikan bisa segera terwujud. Baik, Pak Aswad. Adakah lagi ingin Bapak sampaikan, Pak? Cukup Pak ya. Bagaimana sesi kita kali ini, Pak? Alhamdulillah, dengan pertemuan ini saya mendapatkan titik terang dan motivasi buat diri saya agar apa yang sudah tadi kita bicarakan itu berdampak gitu kan. Minimal buat saya betul-betul untuk langsung gitu kan, menjadi motor gitu kan. Baik, betul sekali Pak Aswad. Semoga Pak Aswad bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan segera menjadi motor yang cepat gitu bagi perubahan di sekolahnya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Siap, demikian ya, Pak ya. Semoga Pak Aswad sukses selalu. Ya, sehat makasih selalu. Pak Salam Ondo, buat makasih rekan-rekan juga sejawat Pak Arifin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Ondo, proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Pak Ondo ya, dengan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya juga sempat menanyakan indikator tercapaian ya Pak Ondo ya. Betul. Dari indikator tercapaian yang ingin Pak Ondo laksanakan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Ondo terkait indikator tersebut? Baik Pak Arifin, yang sudah saya lakukan tadi adalah melakukan coaching dengan teknik Tirta, Pak. Yaitu pertama adalah memastikan tujuan dari kegiatan coaching, berikutnya adalah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh coach, berikutnya adalah rencana aksi yang digali dari proses berpikir coach, berikutnya adalah tanggung jawab dari solusi permasalahan yang sudah ditetapkan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Baik Pak Ondo, menurut saya sebagai observer ya Pak Ondo. Baik. Tadi Pak Ondo sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Ondo sudah melaksanakan identifikasi terhadap permasalahan pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak Ondo ya. Betul Pak. Kemudian selain itu pada coaching ini Pak Ondo juga sudah menerapkan prinsip coaching. Ya. Ya, selamat ya Pak Ondo ya. Ya, makasih Pak Arifin ya atas bantuan Pak Arifin nih. Ya, baik Pak Ondo. Sama-sama. Sebelum kita akhiri Pak Ondo, ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ondo. Baik dari saya. Ya. Dari yang sudah Pak Ondo lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ondo kembangkan? Tentunya yang akan saya kembangkan lagi adalah dengan mendengar lebih aktif lagi dari sebelumnya, dari praktek coaching tadi, lalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa lebih dekat lagi dengan proses berpikir coaching agar cepat sekali menemukan langkah-langkah ke depannya. Begitu Pak. Oh, baik Pak Ondo, luar biasa sekali nih Pak Ondo ya. Padahal tadi sudah melakukan alur Tirta ya Pak Ondo ya. Betul, itu sudah luar biasa sekali. Di situ terlihat bahwa Pak Ondo sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari saya lihat tadi respon dari coach itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Ya, Pak Ondo ya. Tapi luar biasa sekali Pak Ondo, karena pengen lebih menggali lagi ya tadi ya Pak Ondo ya. Oke. Baik, semoga next ke depan tadi Pak Ondo lebih baik lagi ya. Baik, semoga kita bisa bertemu di kesempatan dengan berbagai pengalaman lain ya Pak Ondo ya. Amin, terima kasih. Oke Pak Ondo, saya cukupkan ya Pak Ondo ya. Baik. Sekian, wassalamualaikum, selamat siang Pak Ondo. Selamat siang, terima kasih Pak Arifin atas bantuannya ya. Terus Pak Ondo ya. Terima kasih Pak Arifin juga, sukses.